Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya syahr as-siyam. Kullu amin wa antum bi khairin. Alhamdulillah, pada hari ini kita sudah memasuki ke dalam hari kelima daripada bulan suci Ramadan. Harapan daripada setiap puasa yang kita persembahkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya adalah at-tariqu ilallah, untuk menuju kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Dengan tujuan akhir adalah la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Maka para ulama menyebutkan, kalau kita ingin menuju kepada Allah Subhanahu wa taala atau at-tariqu ila Allah Subhanahu wa taala, ada 4 cara, ada 4 jalan. Yang pertama adalah dengan qillatut ta'am, yaitu mempersedikit makanan atau memakan dengan jumlah yang sedikit. Maka hal ini dicontohkan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW, di mana beliau bahkan sebelum bulan Ramadan atau sebelum difardukan siam di dalam bulan Ramadan, beliau senantiasa berpuasa. Bahkan dalam ayat disebutkan la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa ini, yaitu proses puasa ibadah Ramadan ini sudah dilakukan oleh umat-umat terdahulu, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Maka Rasulullah SAW juga melakukan ibadah puasa. Banyak puasa yang dilakukan oleh Rasulullah. Ada puasa pertengahan bulan atau siyamu ayyamil bid, yang mana dilakukan pada tanggal 13, 14 dan 15 pada setiap bulan. Kemudian Rasulullah juga berpuasa di dalam setiap bulan, baik itu bulan-bulan haram ataupun yang bukan bulan haram. Namun pada bulan-bulan tertentu Rasulullah memperbanyak ibadah puasanya. Bahkan dalam suatu hadis disebutkan, a'dalus siyam 'indallah huwa siyamu Daud. Sesungguhnya puasa yang terbaik dari anak Adam itu adalah puasanya Daud. Bagaimana puasa Daud? Kana yasumu yauman wa yuftiru yauman, di mana beliau berpuasa 1 hari dan berbuka 1 hari, atau puasa 1 hari selang. Maka puasa ini disebut dengan puasa Daud. Apabila kita melihat jumlah hari di mana Rasulullah berpuasa, kalau kita hitung di dalam 1 tahun selain daripada bulan Ramadan, bahkan beliau berpuasa hampir setengah tahun. Maka tujuan daripada ibadah puasa adalah melemahkan hawa nafsu. Tujuan daripada mempersedikit makanan untuk melemahkan hawa nafsu. Maka apabila Ramadan, puasa ini kita ingin menjadikan yang terbaik, maka sedikitkan makanan. Ini mungkin kebablasan kadang-kadang orang ketika berbuka puasa. Tujuan puasa adalah sumu tasihu, berpuasalah agar kalian sehat. Akan tetapi ketika berpuasa malahan tidak sehat. Kenapa? Berbukanya sudah overdosis, sudah mubazir. Berbuka dengan cagru, dengan cendol dan lain sebagainya. Maka ini menjadi sumber penyakit, bukan lagi menjadi sumber sehat. Maka Rasulullah membuat pedoman kepada kita bahwasanya sunnah berbuka dengan 3 butir kurma dan segelas air putih. Maka ini yang sunnah. Jadi lebih daripada itu ketika pertama kita berbuka, maka ini akan menjadi penyakit bagi kita. Ini yang pertama, yaitu qillatut ta'am. Kemudian yang kedua, qillatul manam. Sedikit kita tidur. Sedikit tidur, maka ini adalah ciri daripada orang-orang yang beriman. Ciri daripada orang-orang yang menyatakan kehambaannya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan benar-benar menghambakan diri kepadanya. Bahkan Allah berfirman kepada Rasulullah SAW, qumil laila illa qalila. Bangunlah ketika malam dengan waktu yang sedikit, auzid alaih, atau tambahkan waktu tersebut, warattilil qur'ana tartila, dan bacalah Al-Quran dengan tartil.
Maka ciri orang-orang yang beriman itu adalah ya, perut mereka itu, lambung mereka jauh daripada tempat tidur mereka. Artinya mereka lebih banyak bangun daripada tidur. Akan tetapi hari ini menjadi persoalan ketika kita hanya mengamalkan satu hadis, naumus shaimi ibadatun, tidurnya orang berpuasa itu adalah ibadah. Padahal kalau kita melihat banyak ibadah-ibadah yang lain selain tidur, tapi rata-rata kita menjadikan tidur ini sebagai ibadah inti dalam bulan Ramadan. Tidur dari pagi, ya, bangun ketika zuhur, itu pun kalau bangun, kadang-kadang zuhur hampir asar. Maka ini salah. Ini adalah metode yang salah di dalam kita menjalankan ibadah di dalam bulan Ramadan. Maka sedikit tidur, malam hidupkan dengan qiyamul lail, malam hidupkan dengan qiyam. Man qama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Orang yang menghidupkan malam-malam Ramadan dengan solat malam, membaca Al-Quran, i'tikaf, kemudian bermunajat kepada Allah, berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala, ini dianggap sebagai qiyam atau menghidupkan malam Ramadan. Jazanya adalah ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih, maka akan diampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, qillatul kalam, sedikit berbicara. Maka seseorang itu banyak disesali apabila banyak berbicara, tetapi sedikit menyesal apabila tidak berbicara. Maka lebih baik kita diperintahkan untuk berbicara dibanding kita diperintahkan untuk diam. Maka ini perintah untuk berbicara ini lebih baik daripada perintah bagi kita untuk diam. Maka begitu juga di dalam menjalankan jalur atau jalan kita menuju Allah Subhanahu wa taala atau tariqu ilallah, yaitu memperbanyak diam. Diam di dalam hati kita, zikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Diam daripada kalimat-kalimat yang dapat membahayakan pahala puasa kita. Ya, man lam yada' qawla zur falaysa lillahi hajah ay yada'a ta'amahu wa syarabah. Hadis Rasulullah, orang yang tidak dapat meninggalkan kalimat-kalimat kata-kata kotor, maka Allah tidak perlu kepada puasanya, yaitu dia menahan lapar dan haus. Kenapa? Tidak ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala apabila kalimat az-zur ini ditafsirkan oleh para ulama, berbohong, sumpah palsu, namimah, ghibah, fitnah dan lain sebagainya, maka ini akan menjadi sebab seseorang hilangnya pahala puasanya. Maka qillatul kalam adalah jalurnya para orang-orang salih, di mana mereka tidak banyak berbicara. Bahkan Rasulullah diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah bahwasanya kalau Rasulullah berbicara, apabila dihitung jumlah pembicaraan Rasulullah la'addah, maka bisa dihitung, ya, bisa dihitung jumlah berapa lama, berapa banyak, berapa kalimat yang dikeluarkan oleh Rasulullah SAW. Kalau kita mungkin hai dah bilang le, ya, sungguh banyak kita berbicara tetapi sedikit sekali kita diam. Kemudian yang terakhir adalah qillatul anam, yaitu sedikit berinteraksi dengan manusia. Maka berinteraksi dengan manusia, kalau kata Abu Hamid Al-Ghazali atau Al-Imam Al-Ghazali, bahwasanya di tingkat zaman beliau ini adalah zamannya kita banyak diam. Apalagi di zaman kita sekarang, di zaman media sosial, di zaman interaksi dengan manusia tidak pernah terputus walaupun tidak dekat, tetapi HP, smartphone, media sosial ini menjadi interaksi kita dengan orang lain. Maka apabila interaksi ini adalah interaksi yang baik, alhamdulillah, tetapi banyak interaksi hari ini adalah interaksi yang tidak baik. Maka ketika kita beribadah dalam bulan Ramadan, ingin menuju kepada jalan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan cara kita sedikit berbaur dengan manusia, perbanyak i'tikaf, duduk di masjid menyendiri beribadah kepada Allah. Ketika malam begitu juga. Ini tidak, kita cari masjid yang cepat selesai tarawihnya, ya, mungkin start tarawih sekitar jam 8:30. Kita cari masjid yang jam 9:15 sudah selesai. Lalu apa yang kita lakukan? Apakah baca Al-Quran? Apakah i'tikaf? Apakah duduk tafakur, tadabbur terhadap ayat-ayat Allah? Tidak. Berangkat duduk di kedai kopi sampai sahur. Maka ini bukan nilai-nilai
ibadah yang ingin kita raih di dalam bulan Ramadan, tetapi yang akan kita peroleh adalah sesuatu yang bahkan menjauhkan kita daripada ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, 4 jalan ini adalah jalan menuju Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan oleh Syekh Ali Jum'ah di berbagai ceramah beliau, dan ini menjadi pelajaran bagi kita. Dengan menyedikitkan makanan, kemudian sedikit berbicara, kemudian sedikit tidur, dan sedikit berinteraksi dengan manusia adalah jalan kita dan jalan salafus salih untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat pesan singkat ini kepada saya pribadi dan kita semua. Billahi fi sabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.